Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Salatu wa salaman ala sayyidina wa syafi'ina wa wasilatina ila rabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan kami di kajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Sebelum kami melanjutkan bahasan kita, izinkan kami atas nama keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Rancah untuk menyampaikan selamat Dirgahayu Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-75. Semoga dengan semangat kemerdekaan ini kita semua bisa mengisi kemerdekaan untuk melanjutkan dan mewujudkan cita-cita para pahlawan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menjelaskan dan membahas tentang fatwa dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tentang salah satu aliran yang selama ini dianggap ataupun dipandang sesat. Beliau menyebutnya adalah kaum Rafidiyun atau kaum Rafidi. Salah satu hal yang sering dijadikan bahasan ini, terkadang kata Rafidi ini disandingkan dengan Syiah, menjadi Syiah Rafidi. Tapi terkadang juga hanya digunakan sendirian. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba melihat apa itu pengertian Rafidi dan bagaimana kaitannya dengan aliran-aliran yang baru yang muncul di bumi Nusantara. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti kajian berikut yang dinukil dari kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah di halaman 10. Kepada para sahabat, para penikmat dan para pendengar setia, silakan untuk membuka kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian sebagai mukadimah. Untuk selanjutnya mari kita ikuti bahasan kitab tersebut. Demikian mukadimah ini kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum sareng eta ti sapalihna firqah Rafidiyuna ari golongan Rafidi. Ya subuna anu sok nyacad ieu golongan Rafidi Sayyidana Abu Bakrin ka sahabat Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma sareng ka sahabat Umar radhiyallahu anhuma wa yakrahuna jeung sok mikangewa ieu golongan Rafidi as-sahabata ka para sahabat radhiyallahu anhum wa yubaliguna jeung terlalu fanatik wa yubaliguna jeung kamalinaan
hawa Sayyidina Ali karena mikaresep ka sahabat Sayyidina Ali wa ahli baitihi sareng ka ahli bait ridwanullahi alaihim ajmain. Ola parantos ngadawu saha Sayyidu Muhammad Sayyid Muhammad fi syarhil qomusi dina sarah qomus wa ba'duhum jeung ari sabagianana kaum Rafidi eta yartaki naik darajatna ieu kaum Rafidi ilal kufri kana posisi kafir wajin dikoti jeung jadi kafir jindik. A'adanallahu wal muslimina minha. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngajaga ka urang sadaya sareng kaum muslimin min hati golongan Rafidi. Ola parantos ngadawu saha al-qadiyat fi sipadina kitab asy-syifa. An Abdullah bin Maghfal katampiti Abdullah bin Maghfal radhiyallahu anhu qala parantos ngadawu Abdullah bin Maghfal qala parantos ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah fi ashabi Allah kudusin anjeun ka Allah kudusin anjeun ka Allah fi ashabi dina nyacad para sahabat kami la tattakhiduhum ulah ngajadikeun aranjeun sadaya ka para sahabat kami la tattakhiduhum ulah ngajadikeun aranjeun sadaya ka para sahabat kami gordon kana tempat nyaci maki ba'di sabada kami paman maka sing saha jalma ahabbahum anu mika cinta itu eman ka para sahabat babi hubbi maka kacinta kami uhibbuhum bakal mika cinta kami ka itu jalma waman jeung sing saha jalma abgodohum anu mika bendu ieu eman hum ka para sahabat pabi bugdi maka ka bendu kami eta abgoduhum ngabenduanana para sahabat waman jeung sing saha jalma adahum anu nganyeri ieu eman ka para sahabat pakod adani maka tetela parantos nganyeri itu eman ni ka kami waman jeung sing saha jalma adani anu nganyeri ieu jalma ka kami pakod adallaha pakod ada maka tetela geus nganyeri ieu di jalma Allah ka Gusti Allah waman jeung sing saha jalma ada anu nganyeri ieu eman Allah ka Gusti Allah eta yusiku maka bakal kena ieu si jalma ayya khudahu kana yen bakal nyiksa Allah ka itu si jalma qala parantos ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ulah nyaci aranjeun sadaya ashabi ka para sahabat kami paman maka sing saha jalma sabbahum anu nyaci itu si jalma ka para sahabat fa alaihi maka eta tetep ka itu eman laknatullahi ari laknat Allah wal malaikati sareng laknat malaikat wan nasi sareng laknatna manusia ajma'ina tegasna sadayana layak balu mual nampi saha Allah Gusti Allah minhu itu si jalma sorfan kana amalna wala adlan sareng kana kasayanana
Waqala sareng parantos ngadawu saha sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ulah nyaci aranjeun sadaya ashabi ka para sahabat kami, fa innahu maka satamana kalakuan sareng tingkah eta yaji'u bakal datang saha kaum menuju kaum di akhir zaman, di akhir zaman yasubbuna anu sok nyaci maki ieu kaum ashabi ka para sahabat kami. Fala tusallu maka ulah nyolatan aranjeun sadaya alaihim ka itu kaum. Wala tusallu jeung ulah salat aranjeun sadaya ma'ahum sartana itu kaum. Wala tunakihuhum sareng ulah ngawinkeun aranjeun sadaya hum ka itu kaum. Wala tujalisuhum jeung ulah masamoan aranjeun sadaya hum ka itu kaum. Wa in marodu jeung lamun gering itu kaum fala ta'uduhum maka ulah ngalongok anjeun hum ka itu kaum. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam sareng katampi ti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabba ashabi padribuhu, man sing saha jalma sabba anu nyaci ieu si man ashabi ka para sahabat kami padribuhu maka kudu neunggel aranjeun sadaya ka itu man. Waqad a'lama sareng tetela parantos masihan uninga sa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sabbahum wa adahum yu'dihi, inna sabbahum satemena nyaci makina para sahabat wa adahum jeung nganyeri ka para sahabat yu'dihi eta bakal nganyeri ka kanjeng Nabi. Wa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng ari nganyeri kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta haramun anu haram. Faqala maka ngadawuh kanjeng Nabi, la tu'duni ulah nganyeri aranjeun sadaya ka kami fi ashabi ku cara nganyeri aranjeun ka sahabat kami. Waman jeung sing saha jalma adahum anu nganyeri itu manhum ka para sahabat faqad adani maka tetela geus nganyeri ieu si jalma ka kami. Waqala sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi, la tu'duni ulah nganyeri aranjeun sadaya ka kami fi Aisyata ku cara nganyeri Siti Aisyah. Waqala sareng ngadawuh kanjeng Nabi fi Fatimah radhiyallahu anha jeung deui ku cara nganyeri Siti Fatimah radhiyallahu anha. Baiklah para hadirin, para pemirsa, setelah kita menyimak mengenai logatan kitab tadi, kita memasuki kepada sesi penjelasan. Dalam sesi penjelasan ini, saya ingin memulai dengan fatwa yang disampaikan oleh Hadirin Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, di mana beliau dalam kitab Risalah Al-Sunnah wal Jamaah menyampaikan bahwa di antara para aliran-aliran baru atau firqah-firqah yang masuk ke tanah Nusantara, ada yang disebut dengan kaum Rafidiyun, di mana salah satu cirinya itu mereka suka mencaci maki para sahabat. Di antaranya sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar Ibn Khattab, dan termasuk juga mencaci Siti Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Siti Fatimah. Kita ingin melihat dulu bahwa sebetulnya kaum Rafidhi itu siapa. Kemudian apa kaitannya dengan Syiah? Karena sering
kata Rafidi itu dikaitkan dengan kata Syiah Rafidi. Apa benar bahwa Rafidi itu bagian dari Syiah atau semua Syiah itu adalah Rafidi? Mari kita lihat pengertian Rafidah atau Rafidi. Secara etimologis atau sudut pandang kebahasaan, Rafidah itu berarti orang yang menolak atau menyembah. Tetapi secara terminologi, mana Rafidah itu sangat bias dan tidak jelas. Para sejarawan mencatat definisi Rafidi itu ada beberapa macam. Di antaranya saya kutipkan Ibnu Khaldun, seorang sejarawan Muslim. Beliau menyatakan bahwa Rafidah itu adalah semua kaum Syiah di luar kelompok Zaidiyah. Kelompok Zaidiyah itu adalah Syiah pengikut Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin, salah satu putra dari salah satu putranya Ali bin Abi Thalib, dari Hasan Husain. Ada yang memiliki putra namanya Ali Zainal Abidin, kemudian mempunyai putra namanya Zaid. Zaid bin Ali Zainal Abidin inilah yang merupakan pendiri dari firqah ataupun kelompok Syiah Zaidiyah. Menurut ilmu Khaldun, bahwa semua kelompok Syiah itu di luar kelompok Zaidiyah adalah Rafidah. Atau kita balikan, bahwa Rafidah adalah semua kaum Syiah terkecuali kelompok Zaidiyah. Ini pengertian Rafidah menurut Ibnu Khaldun. Yang kedua, pengertian Rafidah menurut Abu Hasan Al-Asy'ari, pendiri madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Selama ini warga Nahdliyin itu bermadhab kepada beliau dalam urusan tauhid atau akidah. Beliau berpendapat bahwa Rafidah adalah semua orang Syiah tanpa kecuali. Dikatakan Rafidah karena semua orang Syiah menolak khilafah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sikap ini didasarkan kepada keyakinan bahwa Ali lebih berhak menjadi khalifah dibandingkan dengan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab. Jadi menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dalam urusan khilafah itu setelah Rasulullah SAW wafat adalah Sayyidina Ali. Ini menurut Abu Hasan Al-Asy'ari bahwa Rafidah adalah semua orang Syiah. Yang kedua, pendapat dari kitab Maqalatul Islamiyyin. Di dalam kitab Maqalatul Islamiyyin di sana dijelaskan bahwa Rafidah itu adalah sebuah istilah yang pertama kali disampaikan justru oleh orang Syiah itu sendiri, yaitu dikemukakan oleh Imam Zaid bin Ali, yang ditujukan kepada sekelompok kecil orang Kufah yang berada di kelompok kecil orang Syiah yang berada di Kufah, di mana mereka itu senang sekali dan terus-terusan secara terbuka mencaci maki dan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Itu yang ketiga. Yang keempat, menurut seorang pakar juga ini namanya Yaqubi, dia menulis bahwa istilah Rafidah pertama kali diperkenalkan oleh Muawiyah dalam suratnya kepada Ammar bin As dengan menyebut bahwa Rafidah berasal dari Basra sebagai orang-orang terpuji. Yang dimaksud Rafidah menurut Muawiyah di sini adalah
sekelompok orang Basro yang menolak kepemimpinan khilafah Ali bin Abi Thalib, lalu membelot kepada kelompok Muawiyah. Ini yang keempat. Yang kelima, di kitab Al-Mahasin diriwayatkan bahwa Imam Ja'far As-Shadiq menjelaskan bahwa julukan Rafidhah itu pertama kali diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada 70 pasukan Mesir yang membelot dari Fir'aun untuk kemudian bergabung dengan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Nah, dari beberapa definisi ini, kita bisa melihat betapa sangat beragamnya pengertian Rafidhah. Karena itu kalau kita mendengar hujatan bahwa Rafidhah atau Syiah Rafidhah itu sebagai kaum yang sesat, sebetulnya secara kritis analitis, kita bisa menyampaikan sebuah pertanyaan. Sebetulnya definisi mana yang akan kita pakai? Jika mengikuti pendapat Ibnu Khaldun, Rafidhah adalah masalah internal orang-orang Syiah. Tidak ada hubungannya dengan orang-orang di luar Syiah. Jika kita ingin mengikuti definisi Imam Al-Asy'ari yang menyatakan bahwa semua orang Syiah itu adalah Rafidhah karena mereka menolak atau tidak mengakui khilafah Khalifah Abu Bakar dan Umar, ini sebetulnya tidak ada sangkut pautnya dengan urusan akidah, karena tidak ada satupun dalam teologi Sunni atau teologi Ahlussunnah wal Jamaah yang memasukkan pengakuan akan khilafah Abu Bakar Umar bin Khattab sebagai rukun iman. Tidak ada rukun iman dimasukkan bahwa pengakuan Khalifah Umar Abu Bakar itu menjadi rukun iman. Dengan demikian sikap Rafidhah dalam pengertian ini sama sekali tidak bisa dijadikan alasan sebagai penyesatan atau alasan penyesatan kepada mereka. Kemudian jika Rafidhah diartikan sebagai kelompok orang yang suka mencaci maki Abu Bakar, suka mencaci maki Umar, suka mencaci maki Siti Aisyah, bahkan mereka berani juga mencaci maki Siti Fatimah. Nah, memang inilah yang menjadi persoalan. Kalau kita perhatikan ada seorang laki-laki yang mengenakan, jika kita perhatikan riwayatnya secara seksama, akan kita dapati pertama, mereka adalah sekelompok kecil orang Syiah yang berada di Kufah. Artinya, perilaku mereka sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai representasi seluruh kaum Syiah. Yang menjadi daya tarik untuk sebagian awam. Karena di antara kaum Syiah ada yang tidak setuju dengan cara sikap orang-orang Syiah yang berada di Kufah yang suka mencaci maki para sahabat. Yang kita kenal, tadi sudah saya jelaskan, yaitu Syiah Zaidiyah dan Syiah Ja'fariyah. Yang kedua, analisis yang kedua, fakta menunjukkan bahwa yang pertama kali mengecam kelompok Rafidhah dengan definisi seperti ini justru orang Syiah sendiri. Dalam hal ini adalah Imam Zaid bin Ali. Nah, adapun definisi keempat dan kelima yang disampaikan tadi oleh Ya'qubi, kemudian pendapat yang dinukil dari kitab Al-Mahasin, ini sebetulnya tidak ada sangkut pautnya dengan pokok pembahasan. Artinya, jika definisi keempat dan kelima ini yang dipakai sangat aneh, menyematkan gelar sesat kepada kelompok Rafidhah. Pada definisi yang keempat, Rafidhah justru adalah orang yang keluar dari Syiah untuk kemudian membelot kepada Muawiyah. Sedangkan pada definisi kelima, Rafidhah malah memiliki konotasi yang sangat baik, yaitu para pengikut Fir'aun yang bertaubat lalu menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Yang pasti dalam pengertian
dua definisi terakhir ini, mana Rafidhah menjadi sangat netral, menjadi sangat netral, mencakup semua kelompok yang membelot dari penguasa dolim. Kemudian kita kembali ke pokok persoalan yang tertera dalam kitab Risalah Al-Sunnah wal Jamaah, di mana Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa di antara firqah-firqah yang masuk ke Nusantara adalah ada kelompok orang yang suka mencaci maki para sahabat dan terlalu berlebihan atau fanatik dalam mengimplementasikan rasa cinta kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sebetulnya menunjukkan rasa cinta kepada sahabat itu bagus dan tidak dilarang. Tetapi ketika penyampaian rasa kebanggaan kepada sahabat itu ditampilkan dengan berlebihan, kemudian bahkan diikuti dengan cara mencaci maki sahabat yang lain, di satu sisi dia memuji satu sahabat, di sisi yang lain dia mencaci atau mencela sahabat yang lain, maka inilah yang menjadi persoalan dalam masalah akidah atau yang menjadi persoalan yang dikatakan sesat oleh Hadratus Syekh. Kita bisa menyimak tadi beberapa keterangan hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan jangan pernah kalian untuk mencaci maki para sahabatku. Ada beberapa hadis yang sudah saya sampaikan tadi. Allah fi ashabi la tattakhiduhum ghaddan ba'di. Faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbuhum wa man abghadahum fa bi bughdi abghaduhum. Takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Rasulullah sampai menyatakan 2 kali. Artinya ini persoalan serius. Takutlah kalian kepada Allah fi ashabi dalam urusan mencaci maki para sahabat. Janganlah kalian menjadikan sahabat itu menjadi sasaran kebencian setelah aku meninggal, kata Rasul. Siapa orang yang mencintai sahabat, maka rasa cintaku kepadanya akan jauh lebih besar dari rasa cinta sahabat itu sendiri. Pun sebaliknya, barang siapa yang membenci para sahabat Nabi, maka rasa benciku kepadanya akan melebihi rasa bencinya para sahabat-sahabat kepadanya. Ini penting kami sampaikan bahwa yang menjadi pokok persoalan kenapa kaum Syiah Rafidhah dipandang sesat, titik persoalannya sebetulnya karena kebiasaan mereka yang senang mencaci maki para sahabat utama Nabi hanya gara-gara persoalan kepemimpinan atau persoalan khilafah. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa sebetulnya kelompok Syiah itu muncul karena persoalan konflik politik. Adapun bahwa kelanjutannya ada perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih, itu sebetulnya hanya penyerta saja. Karena persoalan pokoknya munculnya kaum Syiah itu adalah persoalan politik atau persoalan kekuasaan. Kemudian yang kedua, kita bisa mengambil kesimpulan ataupun sebuah pembelajaran bahwa tidak semua
yang dinamakan Syiah itu sesat. Karena hanya beberapa kelompok minoritas saja yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak terpuji, yaitu yang disebut dengan kelompok Rafidi. Kesimpulan ini menjadi penting bagi kita supaya kita tidak mudah menghukumi orang dengan stempel kafir, musyrik, sesat, dan julukan-julukan lain yang justru dipandang bisa merusak ataupun menggagalkan akidah kita. Karena di dalam ilmu tauhid kita tahu, jika kita menuduh seseorang sebagai kafir ataupun musyrik, kemudian tuduhan itu tidak terbukti, maka tuduhan itu akan kembali kepada orang yang menuduh. Dengan demikian, kami mengajak kepada rekan-rekan, para saudara-saudara, siapapun dan dimanapun, mari kita mencoba melihat persoalan ini lebih jernih, kita melihat dan menilai persoalan ini lebih netral. Artinya, di antara orang Syiah itu ada orang yang sesat, ya, dan mereka adalah kelompok Rafidi, kelompok Rafidah. Tapi bahwa tidak semua orang Syiah itu sesat, itu juga adalah sebuah kenyataan. Karena di kelompok Syiah ada yang disebut dengan Syiah Jaidiyah dan Syiah Ja'fariyah. Syiah Jaidiyah itu persis seperti kelompok Sunni. Artinya mereka tidak seperti yang dilakukan, tidak melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh kaum Rafidi. Demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa sedikit memberikan pencerahan ataupun pengalaman baru bahwa firqah-firqah yang muncul di zaman sekarang sebetulnya lebih berasal atau berawal bukan dari persoalan akidah itu sendiri dan bukan berawal dari persoalan fikih itu sendiri, tapi terkadang mereka itu muncul dan hadir karena persoalan-persoalan atau konflik-konflik politik. Baiklah, demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jika saudara-saudara menemukan kekurangan ataupun ketidaksempurnaan dalam penjelasan ini, atau menemukan sebuah kesalahan, maka saran dan kritik dan perbaikan sangat kami nantikan. Dari Hidayat, MBC NU Ranca Channel melaporkan, menjelaskan, semoga bermanfaat. Kita berjumpa kembali pada kajian selanjutnya tentang kelompok Ibahiyun. Masih firqah-firqah ataupun kelompok-kelompok yang masuk ke bumi Nusantara dan merubah kebiasaan adat istiadat orang Nusantara Al-Sunnah wal Jamaah. Kelompok Ibahiyun. Apa itu Ibahiyun? Seperti apa sepak terjang mereka? Nantikan penjelasannya pada kajian kitab kuning Risalah Al-Sunnah wal Jamaah bagian ke-6. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.